kenal dengan saya Romauli Nainggolan, masih di mata kuliah International Business. Topik hari ini kita bicara tentang aspek politik dan ekonomi dalam perdagangan global. Mengapa aspek politik dan ekonomi ini penting dibahas? Karena dua aspek ini saling berkaitan, tidak bisa lepas satu dengan yang lainnya. Karena dua aspek ini melibatkan dua negara. Itu yang menyebabkan mata kuliah ini penting membahas aspek politik dan ekonomi dalam perdagangan global. Selanjutnya, kita akan juga mengetahui mengapa pemerintah perlu intervensi di dalam perdagangan global ini. Kita akan tahu jawabannya di dalam pembahasan ke depan. Namun di awal, kita harus memahami dulu aspek politik dan aspek ekonomi dari sudut pandang konsepnya. Aspek ekonomi ini berbicara tentang tata keuangan negara. Sedangkan aspek politik ini berbicara tentang seluk-beluk tata negara seperti pembangunan negara tujuan, seperti fenomena negara tujuan, dua negara. Itu sebabnya penting belajar aspek politik dan ekonomi negara tujuan dan negara sendiri. Satu contoh yang akan diberikan untuk menunjukkan kaitan antara aspek politik dan ekonomi, kita ingat di negara kita. Contohnya negara kita, ya pada saat runtuhnya Orde Baru di tahun 98, pada saat itu pemerintahan Bapak Soeharto yang lengser karena aksi massa, aksi demo mahasiswa, Pak Soeharto turun dari jabatan kepresidenan. Dan ini ternyata dipengaruhi serta mempengaruhi kondisi keuangan ekonomi negara Indonesia. Bersaat yang sama, Indonesia juga sedang mengalami krisis moneter, di mana nilai rupiah anjlok sehingga $1 yang awalnya hanya 2.500 per dolar menjadi 15.000 per dolar. Nah, di sini ada kaitan antara politik dan ekonomi satu negara. Ini contoh negara kita, negara Indonesia. Contoh di negara lain, mari kita lihat berita terbaru yang paling update adalah perang dagang antara Amerika dengan China. Kita ambil satu contoh produk China, yaitu TikTok. Siapa yang tidak tahu mahasiswa zaman sekarang dengan aplikasi TikTok dan teknologi handphone Huawei? Ya, aplikasi TikTok ini adalah produk dagang dari aspek ekonomi dan memberi keuntungan bagi negara Cina, pendapatan perdagangan internasional. Namun karena perang antara Amerika dan China, akhirnya Presiden Amerika Serikat, Bapak Donald Trump, melarang aplikasi TikTok ini digunakan di Amerika. Nah, ini akan menurunkan keuntungan bisnis global Cina. Ini akan menurunkan perdagangan internasional negara Cina. Jadi, pemerintah perlu intervensi di dalam perdagangan global. Salah satu tujuannya adalah untuk melindungi produsen dalam negeri dan mempertahankan kinerja ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, untuk intervensi di dalam aspek ekonomi dan politik, harus diatur kebijakan-kebijakan, harus diatur instrumen perdagangan internasional. Oleh karena itu, ada 6 instrumen kebijakan perdagangan internasional yang perlu kita bahas di bagian ini. Yang pertama adalah tarif, yang kedua adalah subsidi, yang ketiga adalah kuota impor, yang keempat adalah pembatasan ekspor sukarela, yang kelima anti-dumping, yang keenam persyaratan konten lokal, dan yang terakhir yang ketujuh kebijakan administrasi.